Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai kelanjutan cerita dari Cray yang ada pada hari Minggu. Namun sebelum mulai, maka dari awal kami mau kasih informasi lebih dulu. Yaitu, semua video ini isinya adalah salah paham. Di satu sisi, Cray akan bicara seperti biasanya, alias bicara asal-asalan. Tapi di sisi lain, lawan bicaranya, yaitu Alisa, justru malah akan menjadi salah paham. Mulai dari awal sampai videonya selesai. Alasannya simple, yaitu karena Alisa sudah menganggap bahwa Cray adalah orang yang sangat hebat. Karena walaupun hanya memiliki nilai kekuatan 4, tapi Cray bisa membuat anak raja lainnya menjadi panik. Ditambah, Cray pun juga sudah bisa bertemu dengan raja dari negara ini, yang artinya di mata Alisa, Cray adalah dewa. Walaupun untuk saat ini Alisa masih tidak paham apa itu dewa. Tapi pokoknya di mata Alisa, Cray setara dengan dewa ayahnya. Nah, jika sudah jelas, maka mari kita langsung masuk aja, tepat menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah pada halaman pertama ini, Cray baru saja bangun dari tidurnya. Maka dia pun langsung menyapa kemunculan dari Alisa sambil berkata seperti ini kepadanya. "Selamat pagi Alisa, kenapa kamu melihatku seperti itu? Dan kenapa sekarang banyak sekali robot atau pasukan mekanis yang sudah berbaris tepat di sekitarku?" Mendengar pertanyaan itu dari Cray, Alisa pun awalnya sempat berniat untuk dapat menjawabnya. Tapi karena Alisa takut membuat Cray jadi marah, maka dia pun sekarang hanya berkata seperti ini di dalam hatinya saja. "Hah? Apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia adalah pengawal dari Putri Raja, tapi kenapa dia bangun sangat siang? Sekarang ini sudah jam 11, padahal aku sudah bangun olahraga dari jam 5 pagi. Mana mungkin majikan bangun lebih awal dari pengawalnya sendiri? Apakah jangan-jangan dia sudah kelelahan akibat sudah bertemu dengan raja kemarin? Atau justru malah sebaliknya, yaitu dia berhasil mengalahkan raja, hingga menurutnya raja bukan lagi ancaman bagi dia. Kemarin, sebelum dia bisa bertemu dengan raja, Cray selalu bangun pagi bersamaku dan juga selalu menemaniku setiap hari. Tapi sekarang dia malah malas-malasan. Padahal udah jelas, menjaga dan menjadi pengawalku adalah tugas bagi dia yang sudah ditetapkan oleh raja sejak 200 tahun yang lalu. Yang artinya, jika dia malas-malasan, maka artinya dia sama sekali tidak takut lagi kepada raja. Serta dia tidak ragu untuk dapat melawan semua perintah dari raja, termasuk perintah untuk mengawalku. Tapi karena semua ucapan di atas hanya diucapkan oleh Alisa di dalam hatinya saja, maka secara otomatis Cray pun jadi tidak bisa mendengar. Hingga gara-gara itu, Cray yang sejak tadi terus melihat Alisa hanya bengong, kini dia pun akhirnya langsung berkata lagi kepada Alisa untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini, nadanya jauh lebih keras. "Putri, apa kau tidak dengar pertanyaanku? Kenapa banyak sekali robot di sini?" Barulah setelah Cray bertanya seperti itu lagi kepadanya, maka Alisa pun kini langsung menjelaskan. Intinya, ini adalah pasukan robot mekanis. Mereka dikirimkan oleh raja untuk dapat menjadi pengawalku. Karena kebetulan, slot dari pengawal kita sudah lama kosong, akibat bandit yang sebelumnya sudah terbunuh, dan sampai sekarang belum dapat dicari penggantinya. Nah, mendengar jawaban itu dari Alisa, Cray pun langsung menjadi sangat tertarik. Satu matanya langsung menyala terang. Karena ini adalah pertama kalinya bagi Cray bisa melihat robot humanoid yang merupakan edisi spesial dari jarak yang sangat dekat. Walaupun pada dasarnya mereka adalah robot, tapi karena Cray sudah berpengalaman keluar masuk dungeon level tinggi, maka Cray pun sekarang bisa merasakan bahwa kekuatan dari pasukan robot mekanis itu sepertinya sangat mirip dengan kekuatan para Phantom. Atau di dalam dialog aslinya, para robot ini memiliki hawa kehadiran seperti pasukan monster Phantom. Namun bedanya, tubuh dari robot ini terbuat dari besi dingin, bukan daging dan tulang. Di momen itulah, Cray pun langsung bertanya seperti ini kepada Putri Alisa lagi. "Putri, apakah aku bisa mengendalikan mereka? Karena pada dasarnya aku adalah ketua pengawal, jadi seharusnya aku bisa memberikan mereka perintah."
Mendengar pertanyaan itu, sang putri pun langsung menjawab, "Tidak bisa, Cry. Menurut peraturan yang sudah dibuat sejak lama, hanya para anak raja saja yang boleh memberikan perintah kepada pasukan robot mekanis ini. Jadi, gara-gara itu, kau pun sekarang tidak bisa menggunakannya. Lagi pula, mereka tidak ada gunanya. Pertama, tidak akan ada pasukan dari faksi lain yang akan mencoba untuk dapat menyerangku. Jadi, gara-gara itu, mereka pun jadi tidak berguna. Alias, mereka hanya akan jadi patung saja, berdiri dan diam. Kedua, kekuatan mereka standar. Alias, mereka adalah robot mekanis paling lemah. Gampangnya begini, semua anak raja memiliki pasukan robot mekanis yang sama dan juga setara. Tapi, anak-anak raja lainnya memiliki sumber daya yang banyak atau punya kekayaan melimpah karena didukung para bangsawan. Gara-gara itu, mereka pun bisa meningkatkan kekuatan dari pasukan robot mekanisnya dengan menggunakan semua sumber daya itu. Sedangkan aku, Alisa tersenyum pahit. Aku adalah anak yang paling miskin. Aku tidak punya apa-apa. Semua uangku dan sumber dayaku hanya cukup untuk kehidupan sehari-hariku saja. Gara-gara itu, kau dan juga para pengawal lainnya sekarang juga memiliki kemampuan yang terbatas. Karena tanpa ada sumber daya, maka kita tidak bisa apa-apa." Mendengar semua penjelasan itu dari Putri Alisa, maka Cry pun mulai menggunakan kemampuan berpikir asal-asalannya untuk dapat memecahkan masalah ini atau mencari solusi dari masalah itu. Ingat ya, menurut Cry, dia cuma mikir asal-asalan. Padahal aslinya, semua rencana Cry adalah rencana jenius yang luar biasa. Dan dalam praktiknya, Cry pun langsung berkata dua hal berikut, tepat kepada sang putri. Pertama, "Putri, bisa nggak kamu pindahin rantai komando mereka ke aku? Karena kalau aku yang pakai, maka harusnya robot-robot itu bisa jauh lebih berguna." Di momen inilah, Putri Alisa pun langsung jadi salah paham. Mengingat di dalam pikirannya, Cry berkata seperti itu. Karena Cry sudah berniat untuk mengeluarkan sang putri dari dalam kamarnya. Karena mau bagaimanapun, Cry adalah pengawal yang pemalas. Jadi, kalau dia tiba-tiba saja terlihat sangat bersemangat, bahkan sampai meminta putri untuk memindahkan rantai komandonya kepada Cry supaya bisa memberi perintah kepada pasukan robot mekanis, maka artinya, dalam pikiran Alisa, Cry sedang merencanakan sesuatu yang sangat penting. Tapi sayangnya, itu cuma pemikiran salah paham dari Alisa juga. Padahal aslinya enggak cuy. Cry bilang begitu ke Alisa karena dia emang butuh pengawal pribadi buat bisa nemenin dia keliling kota dengan sebuah tujuan, buat cari relik. Intinya di sini cuma salah paham. Cry cuma mau jalan-jalan pakai pengawal. Tapi Alisa malah berpikir sebaliknya. Nah, gara-gara pemikiran salah paham itu, Alisa yang biasanya tunduk terhadap semua perintah dari raja, kini dia pun akhirnya mulai menggunakan kemampuan otaknya untuk bisa otak-atik sistem dari negara Code. Hingga setelah beberapa saat berlalu, akhirnya Alisa pun bisa menemukan sebuah celah untuk masuk ke dalam sistem negara ini. Lalu melakukan hacking untuk bisa mengubah aturan suci dari raja pertama. Gara-gara itu, Alisa berhasil menyelesaikan proses ujian 1000 cobaan dari Cry yang pertama. Sampai pada akhirnya, dia pun mampu memindahkan sistem kontrol dari para pasukan robot mekanis itu tepat menuju kepada Cry. Yang artinya, Cry sekarang sudah setara dengan sang putri. Karena semua perintah dan omongan dari Cry kini dianggap sebagai perintah dari Putri Alisa sendiri. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Cry pun kini langsung tersenyum. Karena dengan begini, maka Cry akhirnya jadi punya pengawal pribadi untuk dapat menemaninya dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, setelah urusan pertama sudah terpecahkan, maka sekarang giliran dari Cry untuk dapat menyelesaikan masalah yang kedua, yaitu tentang krisis sumber daya yang sekarang sedang dimiliki oleh Putri Alisa. Sebenarnya, cerita ini adalah spoiler jauh ke depan. Tapi, nggak apa-apalah, kita bahas aja sekarang. Intinya, Cry saat ini sudah sadar bahwa pasukan robot mekanis mirip seperti pasukan para Phantom yang ada di dalam negara Yggdra. Nah, gara-gara itu, Cry pun langsung teringat tentang konsep untuk menaikkan kekuatan Dewa Keller. Ingat, kan?
Dewa Keller bisa menyerap semua mana dari benda yang ada di sekitarnya untuk kemudian dijadikan sumber kekuatan. Mulai dari menyerap kekuatan para Phantom level rendah, lalu menggabungkannya menjadi pasukan Phantom yang lebih kuat, bahkan sampai ke tahap menyedot kekuatan mana dari Phantom yang lebih tinggi, lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri untuk bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat saat bertarung melawan Ibu Rubah. Nah, akibat teringat semua hal di atas, atau lebih tepatnya, teringat cara pakai konsep kekuatan dari Dewa Keller, maka Cry pun akhirnya berhasil menemukan cara curang, atau lebih tepatnya, money glitch, sebuah metode untuk menciptakan sumber daya tidak terbatas, alias infinity resources. Caranya gimana? Pertama, Cry memanfaatkan peraturan dari negara Code Fortress. Simpelnya begini, setiap pasukan dari anak raja berkurang, entah karena mereka berhasil dibunuh atau karena mereka rusak, maka raja akan langsung mengirimkan gantinya sementara sampai anak raja itu bisa menemukan pengawal baru lagi. Nah, mengingat Cry merasa bahwa robot mekanis ini sama seperti Phantom di Yggdra, Cry pun akhirnya langsung berpikir, gimana kalau kekuatan robot ini diserap dan digabungkan ke dalam tubuh robot lainnya? Jadi, dengan begitu, jumlah pengawal Putri Alyssa akan berkurang, dan jika pengawal berkurang, maka raja akan otomatis mengirimkan pasukan baru untuk menggantikannya. Sebuah siklus tanpa akhir, yang artinya sumber daya tidak akan pernah habis. Tapi karena itu masih teori, maka Cry pun langsung berkata seperti ini kepada Alyssa. Putri, apakah mungkin kamu bisa mempraktikkan teori infinity resources yang barusan aku pikirkan? Pada awalnya, Alyssa pun terlihat ragu. Karena faktanya, selama ratusan tahun, tidak ada satupun orang yang pernah berpikir seperti itu. Namun, karena Alyssa penasaran, dia pun akhirnya langsung mencoba. Dengan cara melebur kekuatan dari 20 pasukan robot mekanis lainnya. Lalu, setelah tubuh mereka sudah bisa dihancurkan dan dipreteli, Alyssa pun langsung menggabungkan kekuatan dari 20 robot itu tepat ke dalam tubuh 3 robot mekanis yang tersisa. Gara-gara itulah, maka secara tidak langsung, kekuatan dari ketiga robot yang tersisa ini kini langsung meningkat drastis. Karena faktanya, ketiga robot ini telah menyerap dan menggabungkan semua teknologi dari ke-20 pasukan robot lainnya. Mirip seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Dewa Keller. Nah, begitulah cara menciptakan infinity resources yang sekarang baru saja ditemukan oleh Cry. Walaupun dia cuma ngomong asal-asalan, tapi hasilnya benar-benar jenius. Dengan begini, Alyssa pun tidak akan pernah kekurangan sumber daya lagi. Mengingat, kalau dia butuh apa-apa, dia tinggal hancurkan tubuh pasukan robot mekanisnya, lalu merubahnya menjadi pretelan benda-benda kecil. Sebelum pada akhirnya, Alyssa bisa memutuskan untuk membangun sesuatu yang baru dari puing-puing itu. Singkat cerita, robot buatan dari Alyssa dengan menggunakan glitch Infinity Money yang ditemukan oleh Cry, sekarang akhirnya langsung diberikan nama, yaitu si merah, hijau, dan juga biru. Namun karena ini adalah percobaan pertama dari Alyssa, maka dia pun belum mampu menciptakan robot dengan tipe tempur. Sebagai gantinya, ketiga robot ini diberikan kemampuan pertahanan absolut, supaya mereka bertiga bisa bertahan dari serangan pasukan robot mekanis lainnya, baik dari luar maupun dari dalam faksi kerajaan. Di momen itulah, Cry yang terlihat sangat senang, akhirnya langsung berpamitan kepada Alyssa. Karena pada momen tersebut, Cry sudah berniat untuk berkeliling ibu kota negara ini dengan dua tujuan utama. Yang pertama, mencari relik yang tersembunyi di berbagai sudut kota, dan yang keduanya, mencari teman-temannya, alias Kaiser dan juga Sarah. Walaupun pada awalnya Alyssa sempat ingin meminta ikut, namun belum sempat ia mengucapkan satu kalimat pun, Cry sudah kabur lebih dulu dari dalam kamar Alyssa. Sambil membawa 3 pasukan robot mekanis baru, Cry pun sempat menoleh dan berkata sambil berlari, "Putri, aku mau jalan-jalan dulu. Kalau semuanya sudah aman, maka aku akan balik ke sini untuk menjemputmu." Scene pun kini berpindah. Mulai dari sini, kita pun langsung diperlihatkan tentang proses perjalanan dari Cry.
Dalam praktiknya, Cry langsung menggunakan kekuatan dari salah satu robot yang disebut memiliki relik peta. Bedanya, peta dari robot ini bisa mengeluarkan gambar 3 dimensi. Jadi, gara-gara itu, Cry pun menjadi semakin bersemangat untuk melakukan perjalanannya sambil berkata seperti ini kepada kita. Ngegambar peta itu ilmu dasar buat semua hunter. Wajib bisa, apalagi kalau lagi nge-explore tempat asing atau treasure vault yang infonya minim dan nggak jelas. Para hunter level tinggi sih biasanya bisa ngegambar peta di kepala mereka. Tapi dulu kita sering banget bikin peta rame-rame. Si Tri jagonya bikin peta, sampai aku suka bengong lihat skillnya. Duh, jadi kangen masa-masa itu. Tapi yang jelas, ini masih di dalam kota. Aku punya pengawal yang dipinjamkan oleh Tuan Putri, jadi seharusnya nggak ada bahaya berarti. Kayaknya seru juga kalau sekalian menjelajah. Kalau nemu sesuatu yang menarik, bakal kubawa sebagai oleh-oleh buat Tuan Putri, karena udah minjemin pengawal super keren ini. Dengan target utama, keluar dari area terang yang ditampilkan di peta, aku pun bangkit dari kursiku dan bersiap melanjutkan perjalanan. Jika kalian bingung, maka gampangnya kayak lagi main game RPG, di mana peta dari negara Code Fortress masih berwarna hitam total. Dan Cry sekarang tertarik untuk bisa menjelajahi seluruh negara ini, supaya peta di dalam relik milik robot mekanisnya berubah menjadi terang. Nah, ingat kan kemarin kita sempat bahas bahwa Morris Code adalah pangeran paling pecundang, dan dia memiliki markas yang selalu berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa arah yang jelas. Yang artinya, jika sekarang Cry sedang keliling ibu kota negara demi mencari relik dan juga mencari Kaiser, maka kalian pasti sudah bisa menebak sendiri apa yang selanjutnya akan terjadi tepat kepada Cry dan juga Morris. Apakah pertemuan takdir antara si idiot jenius dan pangeran nomaden akan berujung kekacauan? Atau justru mereka akan membentuk aliansi yang lebih absurd dari apapun yang pernah tercipta? Kita akan lanjutkan di bagian berikutnya.